A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tafsir surat An-Naba ayat ke-37 hingga akhir, yaitu ayat ke-40. Kalau masih ingat, di ayat-ayat sebelumnya kita membahas tentang kenikmatan-kenikmatan apa yang akan diberikan kepada penduduk surga. Hari ini kita akan membahas ayat ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba, yang maknanya Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah. Yaitu Tuhan yang memelihara langit dan bumi ini memiliki sifat maha pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Jadi di potongan ayat Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman, ayat ini ingin menjelaskan kalau Allah memberikan janji-janji kepada orang-orang yang bertakwa tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan nanti di surga, itu buktinya secuilnya sudah dirasakan oleh manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang hidup di atas bumi ini, yaitu dengan bentuk rahmat yang secara umum. Di ayat ini ingin menjelaskan bahwa bukan sesuatu yang mustahil kalau Allah nanti akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa nanti di surga, karena di dunia saja secara umum kita sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, apalagi nanti ketika di surga. Karena Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang maha pemurah. Kemudian di potongan ayat yang terakhirnya, la yamlikuna minhu khitaba. Manusia nanti di hari kiamat tidak akan mampu untuk protes. Tidak mampu untuk bertanya kenapa saya mendapat seperti ini, mengapa dia mendapat seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa protes. Karena hisab yang Allah lakukan begitu detail dan begitu adil, sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk protes. Ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-38. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf atau berbaris-baris, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah, dan ia mengucap kata yang benar. Nanti di hari kiamat, di dalam ayat ini dijelaskan akan ada malaikat-malaikat dan ruh yang akan berbaris-baris, berdiri berbaris-baris, yang tujuan mereka di hari kiamat adalah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sebelum ini saja, sebelum hari kiamat mereka sudah melaksanakan perintah-perintah tersebut. Nanti pun di hari kiamat mereka siap untuk menerima dan menjalankan perintah dari Allah. Yang akan menjadi pembahasan kita adalah di kalimat ruh. Siapakah yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat yang sebelumnya? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat itu adalah malaikat Jibril. Di malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat itu adalah ruh manusia. Ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh adalah makhluk selain malaikat dan lebih baik dari malaikat. Dan yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh adalah malaikat yang lebih agung dari malaikat Jibril. Misalnya, tafsiran ini kita dapati dari
hadis dari Al-Imam Shadiq alaihi salam yang mengatakan wa malakun aqdam min Jibril wa Mikail. Yang dimaksud dengan ruh adalah malaikat yang lebih agung dari Jibril dan Mikail. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan syafaat. Maksudnya di sini tidak berbicara, tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan di potongan ayat terakhirnya waqala shawaba, apa makna dari shawaba di dalam ayat ini? Yaitu Allah, siapa saja malaikat, nabi, wali-wali Allah, siapa saja yang berhak untuk dan layak untuk memberikan syafaat, mereka ini memberikan syafaat sesuai dengan perhitungan dan bukan tanpa dalil. Jadi memang orang-orang yang akan diberikan syafaat adalah orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan syafaat. Itu yang disebut dengan waqala shawaba. Jadi ketika mereka akan memberikan syafaat kepada seseorang, orang tersebut adalah orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan syafaat. Ayat ke-39. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Yang akan kita bahas adalah di kalimat yaumul haq. Hari kiamat disebut dengan al-yaumul haq di dalam ayat tersebut. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang hak. Kenapa disebut dengan al-yaumul haq? Yang pertama karena hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi, terwujud dan ada kenyataannya. Kemudian yang kedua karena di hari kiamat hak setiap orang akan diberikan. Orang yang zalim akan mendapatkan haknya, orang yang baik pun akan mendapatkan haknya. Itu sebabnya di dalam ayat ini hari kiamat disebutkan dengan al-yaumul haq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang menginginkan, maka dia akan menjadikan Tuhan sebagai tempat kembali. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, telah mengutus nabi dan nabi telah menyampaikan semua yang harus disampaikan. Dan juga Allah telah memberikan akal kepada manusia. Dengan ikhtiar ini, orang yang ingin mendapatkan keselamatan, maka dia akan berjalan di jalan yang telah Allah tentukan. Dan ayat yang ke-40, Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang-orang kafir tentang azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat adzaban qaribah, yaitu yang ingin menjelaskan bahwa hari kiamat adalah hari yang dekat. Karena memang seperti di dalam pepatah Arab yang mengatakan kullu ma huwa atin qarib atau kullu atin qarib. Yaitu setiap yang akan datang itu dekat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa azaban qariba, menyebutkan dengan azaban qariba, yaitu mengingatkan kepada manusia, pada mereka orang-orang kafir bahwa azab yang akan mereka dapati itu dekat, yaitu hari kiamat itu dekat.
Kita juga dapati di dalam ayat-ayat yang lain, misalnya di dalam surat Ma'arij Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihat hari kiamat itu masih jauh, wa narahu qariba. Dan kita melihat hari kiamat itu dekat, karena setiap yang akan datang itu sudah dekat. Kemudian di situ ada kalimat yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Manusia akan melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Yanzuru di sini ada yang mengatakan melihat, ada yang mengatakan yantadiru. Kalau yang diartikan dengan makna yanzuru, maknanya adalah manusia akan melihat balasan apa yang akan didapati. Kalau diartikan dengan makna yantadiru, yaitu menunggu. Jadi mereka akan menunggu balasan apa yang akan diberikan kepada mereka karena apa-apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Kemudian di dalam ayat ini menggunakan kalimat ma qaddamat yada. Seakan-akan ayat ini ingin menjelaskan bahwa yang akan mendapatkan balasan adalah yang dilakukan oleh kedua tangan. Bagaimana dengan yang dilakukan dengan mulut, dengan kaki, baik kebaikan ataupun keburukan? Apakah yang akan mendapatkan balasan hanya yang dilakukan oleh kedua tangan? Tentu jawabannya adalah tidak. Disebutkannya tangan di dalam ayat ini hanya sekedar mewakili organ tubuh yang lainnya. Dan yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menciptakan manusia dengan sempurna dan penuh dengan kemuliaan. Tapi karena pengaruh dosa yang telah dilakukan oleh manusia, pada saat itu manusia ketika di hari kiamat lebih memilih ingin menjadi tanah saja, ingin menjadi sesuatu yang hina, yaitu tanah. Karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, mereka memilih andaikan dulunya aku menjadi tanah saja. Karena mereka takut untuk dihisab. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.